Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh serta pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah mengawali awal kajian subuh pada hari ini dengan sama-sama menyampaikan puji syukur kita sebanyak-banyaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hingga pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk hadir ke rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Berikut juga salawat dan salam kita senantiasa perlu menyampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari-hari sekarang ini kita memperingati hari kelahiran beliau, suatu hari yang sangat mulia, sangat agung, kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke permukaan bumi ini. Oleh karena itu sangat sepantasnya kita memperbanyak salawat kepada beliau. Satu kali saja berselawat kepada beliau, Allah akan membalas kepada kita sampai 10 kali. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu yang perlu kita ingat dan kita kenang adalah pesan-pesan beliau. Di antara pesan-pesan beliau yang insya-Allah kita coba bicarakan pada subuh hari ini adalah pada saat seseorang di antara manusia, di antara kita yang pernah melakukan kesalahan. Yang namanya anak Adam itu tidak pernah bebas dari dosa dan kesalahan. Kita harus menyadari itu karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi beliau mengatakan, kullu bani Adam khata'. Lafaz kul itu mencakup setiap yang namanya anak Adam itu tidak ada yang bebas dari dosa. Jadi kita adalah makhluk dan hamba-hamba Allah yang selalu berbuat kesalahan dan dosa. Orang yang berbuat kesalahan atau dosa, kata baginda Rasulullah, sebaik-baik mereka wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang sadar terhadap kesalahan itu, yang sadar terhadap kezaliman yang pernah dilakukan, mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan persoalan ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada kita, supaya apa yang kita lakukan di dunia ini tidak terhapus hanya dengan melakukan kesalahan dan kezaliman kepada orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana indahu mazlamatun li akhih, barang siapa yang di sisinya ada kezaliman yang dilakukan kepada saudaranya sesama muslim, min irdihi, apakah kezaliman tersebut menyangkut dengan nama baik atau kehormatan orang lain, au min syai'in,
atau kezaliman yang menyangkut apapun terhadap orang lain, falyatahallalhu minhul yaum. Baginda Rasulullah memerintahkan kita, maka hendaklah kezaliman atau kesalahan yang pernah kita lakukan kepada orang lain tersebut supaya kita minta dihalalkan, supaya minta dimaafkan terhadap kesalahan dan dosa-dosa ataupun kezaliman yang pernah kita lakukan. Kapan dimaafkan? Al-yaum, sekarang. Qabla ay alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum dinar dan dirham tidak berlaku lagi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini salah satu bukti sayang kepada kita. Kita diminta oleh baginda Rasulullah supaya kalau ada di antara kita yang pernah melakukan kesalahan itu terlebih khusus dalam hadis yang kita bacakan ini adalah kesalahan menyangkut dengan kehormatan orang lain, nama baik orang lain, kezaliman menghalang-halangi hak orang lain, kezaliman dalam bentuk mencaci maki orang lain, kezaliman dalam bentuk menghina orang lain dan sebagainya. Baginda Rasulullah sayang kepada kita supaya terhadap kezaliman yang pernah kita lakukan itu kita mohon dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam makna supaya kita mohon dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu perlu kita mohon maaf? Sekarang juga. Karena in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadari madlamatihi. Karena ada efek para jamaah sekalian. Apabila pernah kita lakukan kesalahan, kezaliman dalam bentuk apapun, itu ukhidha minhu biqadari mazlamatihi, maka akan diambil kebaikan tersebut, amal-amal soleh yang pernah kita lakukan akan diambil menurut ukuran kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Wa illam yakun lahu hasanatun, apabila tidak ada kebaikan yang pernah kita tabung selama di alam dunia ini, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih, maka keburukan-keburukan orang lain yang pernah dilakukan, apakah keburukan tersebut maksiat dalam bentuk perzinaan, misalnya dia pernah berzina, dia pernah merampok, dia pernah mencuri, dia pernah membunuh orang lain, yang seharusnya dosanya ditimpakan kepada orang tersebut, maka pada saat kita pernah menzaliminya di dunia, maka akibat dosa tersebut dilemparkan dan diberikan kepada kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam penjelasan terhadap hadis ini dikatakan, hadzal hadisu yusawwiru madharan min madhahiril adalatil ijtimaiyah. Hadis ini menggambarkan tentang fenomena di antara fenomena-fenomena keadilan. Jadi hadis ini berbicara tentang keadilan sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Keadilan sosial allati yahrisul Islamu ala bathiha baina sufufi abnaih. Keadilan sosial yang oleh Islam diajak supaya kita tebarkan di antara anak-anak bangsa ini. Faqad akhbara Abu Hurairah radhiyallahu an, karena Abu Hurairah dalam hadis yang kita sebutkan tadi telah menerangkan, telah melaporkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang kita bacakan tadi, man kanat lahu mazlamatun ay ma akhadahu dhalimu. Apa maksud kezaliman yang pernah kita lakukan? Kezaliman yang dimaksudkan di sini adalah
apa yang diambil oleh seseorang yang zalim. Kita misalnya pernah mengambil milik orang lain, atau kezaliman-kezaliman seperti yang kita sampaikan tadi, pernah menyakiti orang lain. Li akhihi di sini yang dimaksud adalah saudaranya sesama muslim. Kita pernah melakukan kezaliman terhadap saudara kita sesama muslim, maka hendaklah kezaliman itu kita baik irdihi. Ini ada catatan penting dari baginda Rasulullah. Mengapa? Karena ada orang yang menganggap yang namanya kezaliman itu kezaliman dalam bentuk yang besar. Misalnya pernah kita mencuri barang orang, pernah kita merampok, merampas. Kita kadang-kadang tidak ingat, kita pernah menyakiti hati seseorang. Karena sikap dan perkataan kita bisa jadi ada tersinggung perasaan orang lain. Di pikiran sebahagian orang ini tidak dianggap zalim. Padahal baginda Rasulullah sudah mendetil dalam hadis ini, irdun dalam bentuk kehormatan, dalam bentuk nama baik. Kita kadang-kadang cenderung menjatuhkan atau membuat cacat nama seseorang. Kita kadang-kadang suka menuduh seseorang yang seharusnya dia orang baik, kita tuduh orang jelek, kita bawa fitnah ke sana ke sini. Itu termasuk sesuatu yang dilarang oleh agama. Dan itu suatu saat walaupun sekarang kita tanpa menyadari, nanti pada hari akhirat kezaliman yang pernah kita lakukan itu akan dipotong dari amal ibadah yang pernah kita lakukan. Akhirnya sebagaimana digambarkan baginda Rasulullah dalam hadis yang lain, kita ibarat orang yang bangkrut, kita ibarat orang yang failit, datang di dunia ini sampai ke hari akhirat nanti membawa segudang amal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan, kita datang membawa amal ibadah salat, amal ibadah puasa, amal ibadah haji. Tetapi di samping itu juga kita membawa maksiat. Kita pernah mencaci maki si fulan, kita pernah menumpah darahkan si fulan, kita pernah mengambil harta si fulan. Lalu pada saat kita datang nanti pada hari akhirat, walaupun kita segudang membawa amal kebaikan, tapi kebaikan tersebut akan dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita pernah membuat kezaliman di dunia ini dalam bentuk apapun. Di sini dikatakan, man kana lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi bayanun lil mazlamah wa huwa janibuhu alladhi yasunuhu min nafsihi. Jadi aspek kehormatan ataupun nama diri seseorang ini sering kita tidak sadari, sering kita anggap remeh. Nanti kapan kita tidak menganggap remeh lagi? Pada saat amal ibadah kita yang soleh dipotong nanti pada hari akhirat hanya karena kesalahan yang pernah kita lakukan di dunia. Ini dipertegas lagi, au syai'un ay amrun akhar ka akhzi malihi. Jadi baik kezaliman terhadap nama baik seseorang atau kezaliman dalam bentuk apapun, misalnya mengambil harta orang lain atau awil man'u minal intifa' bih, atau kita halang-halangi orang lain mengambil manfaat dari hartanya tersebut, menghambat manfaat orang lain. Au huwa ta'mimun ba'da takhsis. Hadis ini menjelaskan yang sifatnya umum setelah disebutkan secara khusus. Disebutkan secara khusus irdun. Kita dilarang melakukan mencacatkan nama diri seseorang. Kemudian disebut syai'un. Syai'un itu mencakup segala sesuatu. Artinya apapun dalam bentuk kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang lain,
dan itu bisa menyinggung perasaan, bisa menyakitkan hati sekecil apapun, itu termasuk dalam syai'un. Maka yatahallalhu ay falyatlub az-zalimu hilla ma dzukira. Ya, maka ketika kita sadar bahwa kita pernah melakukan kesalahan, kezaliman kepada orang lain, maka hendaklah orang tersebut, orang yang zalim itu, meminta agar dihalalkan terhadap kezaliman yang pernah dilakukan. Minhu ay minal madlumi wa mimma Jadi pada saat kita pernah melakukan itu, kita harus sadar bagaimana caranya supaya kita mohon dihalalkan terhadap kesalahan tersebut, terhadap kezaliman tersebut, mohon dimaafkan. Di sini dikatakan wa mimma yu'akkidu ta'jilu qawluhu al-yawma. Kapan kita mohon supaya kezaliman, kesalahan tersebut dimaafkan atau dihalalkan? Sekarang juga. Jangan kita berlama-lama setelah melakukan kesalahan, harus langsung taubat. Taubat dalam pengertian minta maaf kepada manusia, kepada orang yang pernah kita lakukan. Qabla ay alla yakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum dirham dan dinar tidak berharga lagi. Uang kita yang kita miliki, baik dalam bentuk dinar, dirham, rupiah dan sebagainya, sekarang sangat berarti, tapi nanti di hari akhirat tidak berarti lagi. Sehingga kalau kita bacakan hadis ini, rasa-rasanya para jamaah sekalian dan para pendengar radio sekalian, kalau kita pernah melakukan kesalahan kepada orang lain, apalagi kezaliman-kezaliman besar, dan mereka tidak memberikan maaf, tidak mau menghalalkan terhadap kesalahan dan kezaliman kita, rasa-rasanya dengan uang pun perlu kita bayar. Ni qabla ayyakuna dinarun wala dirhamun. Kalau sekarang sangat berharga, tapi di akhirat nanti tidak berharga. Kalau di akhirat itu yang berharga adalah amal. Jadi para ulama menjelaskan berdasarkan hadis ini, ketimbang dipotong amal ibadah kita yang sudah kita kerjakan selama di dunia bertahun-tahun, maka lebih baik dipotong uang yang kita simpan sekarang. Makanya dikatakan dalam hadis ini, andai kata orang yang kita lakukan kezaliman terhadap dirinya, barangkali kezaliman yang besar, yang menurut perkiraan kita ini kayaknya susah untuk dimaafkan. Ya, pernah tak tenak gop, tak caci maki, tak hina, tak adu domba, tak sakiti. Ya, kita pecahkan kehidupan rumah tangga orang hanya karena kata-kata kita bisa pecah cerai orang lain. Nyo punya talake maah malah marah, bengeh talake maah. Kalau memang kita harus bayar supaya dimaafkan dengan dinar dan dengan dirham, maka kita perlu bayar. Jangan kita pelit untuk mengeluarkan harta hanya untuk memohon maaf. Walaupun itu kesannya ringan, tapi ketimbang dipotong amal ibadah kita nanti di hari akhirat, maka dinar di sana tidak ada guna lagi. Kita bawa dinar dirham ke akhirat tidak guna lagi. Maka bayarlah sekarang. Nah urung ilun menyahanan ijuk saboh Honda handun pemaah. Atau kezaliman besar, berikan saya satu mobil baru saya maafkan kezalimanmu yang sangat besar terhadap saya. Seorang yang gentleman, yang tahu aturan agama, kita akan menyerahkan mobil kita kepada dia supaya amal kita nanti di akhirat tidak akan dipotong. Itulah makna qabla ayakuna dinarun wala dirham. Sebelum dirham dan dinar tidak berlaku lagi, maka maafkan dia. Maka mohonlah maaf kepada orang yang pernah kita zalimi selama di dunia ini. Diibaratkan dengan al-yawma. Para ulama memahami al-yawma sekarang juga.
Walaupun nanti ada ulama yang menerangkan sekarang itu dalam makna selama kita di dunia, tapi kita kan tidak tahu. Kita sudah pernah menzalimi orang, jangan-jangan hari ini kita zalimi orang, besok kita sudah meninggal. Ketika kita sudah meninggal, tidak ada orang yang mohon maaf terhadap kezaliman tersebut. Sangat kita sayang dan sangat kita sedih para jamaah sekalian. Amal ibadah yang sudah puluhan tahun kita lakukan akan dipotong, diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi. Yang paling sedih lagi seperti disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, pada saat kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan tidak berimbang dengan kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang lain, lalu keburukan orang lain, akibat hukum yang seharusnya diterima oleh orang yang kita zalimi ditumpahkan, ditumpukkan kepada kita. Inilah para jamaah sekalian, dalam sebuah hadis juga dikatakan, ad-dhulmu dhulmatu yaumal qiyamah. Kezaliman yang pernah kita lakukan dalam bentuk apapun, itu adalah kezaliman yang bertumpuk-tumpuk nanti yang akan kita terima balasannya pada hari akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ini salah satu bukti sayang dan cintanya baginda Rasulullah kepada kita, supaya kita tidak jadi orang yang muflis, orang yang bangkrut, datang dengan amal ibadah tapi nanti di hari akhirat kita kosong sama sekali, bahkan kekosongan itu dibalas dengan maksiat dari orang yang kita zalimi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah tausiah kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran terutama bagi saya sendiri ketika kita pernah menyakiti orang lain, ya, menzalimi, mencaci, menghina orang lain. Kita perlu secepatnya mohon dimaafkan, mohon dihalalkan terhadap semua itu. Mudah-mudahan nanti dengan demikian kita akan aman datang di hari akhirat dengan amalan-amalan yang kita bawakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.